Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence, atau lebih tepatnya kecerdasan buatan dan penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogramkan agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Sell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, Artificial Intelligence merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Artificial Intelligence sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. Artificial Intelligence membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam artificial intelligence adalah learning, reasoning, dan self-correction. Artificial intelligence perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar artificial intelligence pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan artificial intelligence akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman artificial intelligence saat digunakan oleh manusia. Kemudian di era digital saat ini, aktivitas manusia tidak bisa lepas dari teknologi. Tanpa kita sadari, mungkin kita juga telah menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mempermudah kegiatan kita. Contoh penerapan artificial intelligence juga mudah ditemui. Meski sering digunakan, namun sebagian besar orang tidak menyadari implementasi artificial intelligence ini. Lalu sebenarnya apa itu artificial intelligence? Seperti yang saya bilang di awal, artificial intelligence adalah teknologi kecerdasan buatan yang sengaja dirancang untuk meniru bentuk, sifat, hingga cara kerja manusia. Oleh karena itu, teknologi ini banyak digunakan untuk meringankan kerja manusia. Juga teknologi ini sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun jenis artificial intelligence, ada simbol manipulating artificial intelligence. Sesuai dengan namanya, simbol manipulating artificial intelligence bekerja menghasilkan simbol-simbol tertentu yang bisa dibaca oleh penggunanya atau developer. Artificial intelligence ini akan memanipulasi simbol-simbol abstrak hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang logis. Kemudian ada Neural Artificial Intelligence. Neural Artificial Intelligence adalah jenis Artificial Intelligence yang populer dikembangkan oleh para IT pada tahun 1980-an. Jenis artificial ini bisa mentransmisikan pengetahuan ke neuron buatan dan koneksinya layaknya otak yang direkonstruksi. Kemudian ada Neural Network. Neural network diatur ke dalam beberapa lapisan yang saling terhubung lewat sebuah simulasi. Bagian paling atas dimulai dari lapisan input yang berfungsi sebagai sensor. Saat sensor menerima sebuah informasi, selanjutnya akan diproses di dalam sistem yang telah diatur sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sering sekali kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, asisten virtual. Istilah ini mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian orang. Namun, mereka tentu lebih mengenal seperti Siri atau Google Assistant. Yang keduanya adalah asisten virtual pada perangkat iOS dan Android. Seperti sebutannya, asisten virtual bertugas membantu Anda mencari informasi melalui suara Anda. Layaknya seorang atasan meminta asistennya lewat percakapan langsung. Misalnya, Anda ingin mengajukan pertanyaan, apa saja jadwal saya hari ini? Kemudian asisten menyampaikan jawabannya melalui pesan suara secara real time. Kemudian,
Kemampuan tersebut berkat dukungan teknologi artificial intelligence, di mana teknologi tersebut mendeteksi suara Anda, kemudian mengumpulkan informasi terkait dan mengungkapkannya lewat pesan suara persis seperti seorang asisten pribadi. Adapun contoh yang lebih sering kita dengar melalui Google Assistant seperti apakah cuaca hari ini baik atau buruk. Kemudian ada kecerdasan buatan yang sering kali kita gunakan dalam kehidupan kita, melakukan pencarian di website. Contoh artificial intelligence ini mungkin paling sering kita lakukan. Setiap Anda kebingungan akan suatu hal, pasti Anda akan mencarinya di search engine yang akan meneruskannya ke website terkait. Kemudian kemampuan search engine menyajikan website yang relevan tidak akan bisa tanpa bantuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi artificial intelligence pada mesin pencari Google dilengkapi dengan kemampuan predictive search, di mana setiap Anda memasukkan sebuah keyword, sistem tersebut akan secara otomatis merekomendasikan informasi relevan dan yang memudahkan Anda melakukan pencarian. Kemudian, ini lebih sering lagi kita gunakan atau penerapannya dalam kehidupan kita. Media sosial. Popularitas media sosial terus meningkat setiap tahunnya. Bagaimana media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter juga memanfaatkan atau juga menggunakan teknologi artificial intelligence pada media sosial berperan dalam mempersonalisasi feed penggunanya, seperti menggunakan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita bohong, dan mencegah cyberbullying Kemudian media sosial juga menjadi salah satu tempat untuk kita bisa menyebarluaskan bisnis kita. Kita lebih sering menggunakannya untuk men-share ataupun menyebarluaskan bagaimana tentang kabar hari ini atau apapun itu. Kemudian layanan musik dan film berlangganan. Tanpa kita sadari, kita juga menggunakan layanan berlangganan seperti Spotify, Netflix, View Premium, Disney Hotstar, atau lainnya. Aplikasi-aplikasi tersebut dilengkapi dengan fitur khusus yang memberikan kita rekomendasi judul musik atau film sesuai minat atau tontonan kita sebelumnya. Teknologi artificial inilah yang membuat rekomendasi tersebut berdasarkan algoritma khusus. Contohnya, artificial intelligence mendeteksi sebuah lagu dengan vokal dinamis, petikan gitar akustik yang dimainkan pada kunci nada rendah. Setelah Anda memutarkan lagu dengan karakteristik tersebut, Anda akan mendapatkan rekomendasi lagu lain dengan karakteristik serupa. Nah, kemudian ada mengirim pesan instan. Mengirim pesan instan ini seperti kita nge-WhatsApp teman, ataupun bisa melalui Messenger, Line, ataupun via chat lainnya. Nah, aktivitas ini mungkin banyak kita lakukan di kehidupan sehari-hari melalui WhatsApp, Line, atau platform lainnya. Pada platform tersebut, mungkin kita mengaktifkan tombol autocorrect yang akan memperbaiki Grammarly kita saat menulis pesan. Fitur autocorrect ini memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan natural language processing. Jadi, akan meminimalisir kita dalam mengirim pesan. Ketika kita mengetiknya, mungkin kita ada salah satu atau dua huruf atau typo. Jadi teknologi artificial intelligence ini yang digunakan pada mengirim pesan instan atau pada WhatsApp atau platform lainnya, sehingga kita sehingga lawan bicara kita paham apa yang kita pesankan atau minimalisirkan kesalahan-kesalahan yang ada pada kata-katanya. Nah, ada hebatnya lagi,
Teknologi atau kecerdasan buatan ini, Google juga menggunakannya untuk artificial intelligence menggunakan artificial intelligence untuk menyortir pesan penting dan sampah. Jika dianggap pesan mengganggu, maka akan dimasukkan ke folder khusus yang ditandai sebagai spam. Nah, kemudian ada chatbot. Mungkin chatbot ini asing, cuman kita sering menemuinya, tetapi kita tidak tahu apa nama dari tersebut, dari yang sering kita jumpai. Di sini, chatbot merupakan kecerdasan buatan yang mampu mengenali kata atau frasa untuk memberikan jawaban sesuai dengan triggernya. Fitur ini banyak dimanfaatkan oleh bisnis memberikan solusi ke pelanggan lebih cepat. Chatbot juga dimanfaatkan bisnis untuk melakukan pemesanan dan pemasaran, misalnya dengan membagikan katalog atau pesan blast berisi promosi. Selain itu, dengan chatbot, bisnis bisa melayani pelanggan selama 24 jam non-stop. Sering kita temui, seperti di Shopee, ketika kita ingin menghubungi adminnya atau penjualnya, kita bisa langsung ke chat atau ke pesannya. Namun kita tidak tahu apakah adminnya aktif atau tidak. Jika adminnya tidak aktif, maka pada platform chat tersebut akan menampilkan secara otomatis atau pesan otomatis, pesan singkat bahwa mungkin pesan kita akan direspon sebentar lagi atau 5 menit kemudian, kita tidak tahu. Memang seperti chatbot memang lebih sering digunakan dalam bisnis, dalam pemesanan atau pemasaran suatu produk kita. Kemudian ada game online. Ini game online tentu tidak asing. Di era sekarang banyak dari kita menggunakan game online. Bahkan dari anak SD pun sudah menggunakan game online. Kecerdasan buatan artificial intelligence sudah lama diterapkan pada permainan video game. Teknologi tersebut mampu menyajikan pengalaman penantang untuk para gamer, seperti non-playable character (NPC) yang dikontrol artificial intelligence akan bereaksi seperti dinamis terhadap tindakan yang dilakukan player. Procedural content generation yang ditenagai machine learning akan secara otomatis membuat game environment baru. Player experience modeling untuk melakukan balancing dinamis terhadap tingkat kesulitan gameplay berdasarkan skill si pemain. Kemudian yang terakhir, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, karena m-banking sudah sangat sering digunakan dalam kehidupan kita. Aplikasi banking juga menerapkan artificial intelligence pada sistemnya. Teknologi artificial intelligence berperan memberikan peringatan saat saldonya kurang atau saat nasabah membeli barang menggunakan kartu kredit. Mobile banking, biasa disingkat dengan m-banking, merupakan transaksi perbankan melalui media handphone, baik dalam bentuk aplikasi m-banking atau aplikasi bawaan operator seluler. M-banking juga memudahkan nasabah dalam transaksi sehingga transaksi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun tanpa harus mengantri ke bank. Jadi m-banking sangat memudahkan kita dalam melakukan transaksi, dalam membeli apapun, bahkan dari rumah pun kita bisa mentransfer uang untuk teman kita, untuk orang tua kita. Dari rumah pun kita bisa membeli pulsa ataupun membayar tagihan listrik tanpa kita harus keluar untuk membayarnya. Baik, terima kasih.
Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Untuk presentasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.